Bapak dan Ibu, hari ini sebagai yang sudah kita ketahui sama-sama bahwa hari ini adalah hari terakhir kita dalam prosesi Meet Training yang dilaksanakan sejak tanggal 13 Mei lalu hingga hari ini. Insya Allah siang ini pukul 1 siang kita akan sama-sama menghadiri sesi terakhir, di mana kedua sesi terakhir yaitu di pagi ini dan juga di siang hari nanti kita akan sama-sama untuk sesi hari ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara bagaimana cara memantau dan menilai progres siswa di dalam classroom kita. Dan insya Allah nanti siang kita akan sama-sama melihat bagaimana cara untuk mengelola penggunaan situs sederhana melalui Google Sites. Bapak dan Ibu, sebelumnya kita sudah sama-sama dari awal sejak di hari Rabu lalu di tanggal 13 pukul 10 pagi kita sudah sama-sama belajar mengenai bagaimana penggunaan Meet. Selanjutnya kita belajar mengenai Drive. Lalu ada juga materi mengenai Google Formulir dalam untuk digunakan sebagai alat survei, kemudian digunakan sebagai alat kuis untuk kuis. Selanjutnya kita juga sempat belajar mengenai bagaimana cara mengelola classroom. Bapak dan Ibu sempat sudah saya berikan materi mengenai bagaimana cara pengelolaan classroom secara keseluruhan classroom dan juga bagaimana setiap classroom bisa kita customize sesuai dengan kebutuhan kita, baik dari proses grading atau penilaiannya, kemudian bagaimana meet-nya. Nanti Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu merasa ada materi yang tertinggal, Bapak dan Ibu bisa mengejar ketertinggalan tersebut karena di akhir sesi ini nanti akan saya umumkan bagaimana cara kuis atau sertifikasi yang kami berikan karena kami punya sertifikasi khusus untuk Bapak dan Ibu. Insya Allah akan ada 3 sertifikasi yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Masing-masing memiliki bobot tersendiri untuk kompetensi aplikasi yang sesuai dengan kompetensi setiap sertifikasi tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, hari ini adalah hari terakhir, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, hari ini adalah hari terakhir. Jadi silakan Bapak dan Ibu apabila ada materi yang masih tertinggal, Bapak dan Ibu bisa review kembali melalui Dugi Indonesia channel yang ada di YouTube. Silakan dilihat, dipelajari kembali. Lalu Bapak dan Ibu insya Allah bisa ikut sertifikasi dan mudah-mudahan dapat nilai yang terbaik. Ya, nilai yang terbaik bukan hanya sekedar pengakuan secara sertifikasi dari Dugi, tetapi penilaian terbaik adalah ketika Bapak dan Ibu sebenarnya bisa mengimplementasikan keseluruhan materi yang ada dengan baik. Kita sama-sama terus belajar. Mungkin di awalnya memang agak sulit Bapak dan Ibu, tapi insya Allah ketika kita terbiasa lama-kelamaan semuanya akan lebih dipermudah kembali. Dan Bapak dan Ibu yang perlu Bapak dan Ibu ingat bahwa penggunaan Meet, Drive, Google Classroom, Google Formulir, Google Aplikasi, dan juga Slides nantinya bukan hanya Bapak dan Ibu dapat akses ketika pandemi seperti ini saja, tetapi Bapak dan Ibu juga tetap bisa mengakses semuanya ketika pasca nanti pandemi ini selesai. Yang artinya Bapak dan Ibu sudah bisa mulai menerapkan sebenarnya proses pembelajaran blended learning yang bukan hanya kita datang ke kelas dan melakukannya offline seluruhnya, tapi Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan seluruh aplikasi dari Google ini untuk proses pembelajaran di digital yang bisa nanti kita terapkan ketika pandemi ini pun sudah selesai. Nah, Bapak dan Ibu insya Allah bukan hanya Google Formulir yang nanti akan membantu Bapak dan Ibu dalam membuat kuis, tapi saya mau memberitahukan bahwa nanti kita juga akan mempelajari bagaimana sebenarnya Google Classroom nantinya akan membantu Bapak dan Ibu dalam proses penilaian. Insya Allah kita sama-sama sudah tidak perlu ragu lagi atau tidak perlu pusing lagi ketika Bapak dan Ibu harus menyelesaikan nilai rapot. Insya Allah semua akan terbantu dengan penggunaan Google Classroom. Baik, Bapak dan Ibu seperti yang sudah saya sampaikan, dalam sesi ini memang kita adalah satu arah, jadi kita harus streaming, ya.
Tapi Bapak dan Ibu tetap masih bisa bertanya dengan Bapak dan Ibu bisa membuka http://dugi_smith_training_classroom seperti yang ada di layar. Atau apabila Bapak dan Ibu yang tadi sudah ada materi yang sebenarnya Bapak dan Ibu ikuti tapi lupa, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi YouTube channel kami di Dugi Indonesia. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu juga apabila materi hari ini tertinggal, tenang saja, insya Allah semua materi yang ada dari hari Rabu lalu sampai nanti siang, insya Allah akan kami update, akan kami upload di YouTube channel ini. Jadi Bapak dan Ibu silahkan di-subscribe, lalu aktifkan notifikasinya, sehingga memudahkan Bapak dan Ibu ketika kami mengupload video baru. Insya Allah setiap harinya kita dalam jangka waktu tertentu kami akan memberikan video terbaru secara berkala, di mana video-video tersebut bukan hanya memudahkan Bapak dan Ibu dalam proses belajar mengajar, tapi insya Allah juga bisa diberikan kepada siswa, karena kami memiliki beberapa tutorial mengenai bagaimana proses siswa untuk akses akun, kemudian bagaimana nanti siswa akan mengakses Classroom. Jadi bukan hanya Bapak dan Ibu saja yang bisa untuk membuat Classroom, tetapi juga siswa dapat menggunakan Classroom sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini Bapak dan Ibu? Kemarin ada beberapa materi yang terlupa, di mana saya lupa untuk menyampaikan bagaimana attachment dari assessment ataupun quiz assignment, karena keduanya memiliki beberapa perbedaan yang insya Allah nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah penilaian-penilaian di dalam assessment. Oke, baik Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa sebenarnya Google, kita lihat langsung di Classroom ya. Sebentar. Oke. Saya akan menggunakan Classroom milik saya yang sudah ada beberapa siswa. Kita mereview sedikit apa saja fitur-fitur yang ada di dalam Classwork. Oke, kita ambil kelas ini saja. Oke, baik. Kita lihat. Bapak dan Ibu, sebelum saya beralih ke Classwork, ingat bahwa pemanfaatan stream silakan dimaksimalkan dalam arus informasi dan komunikasi. Jadi apabila Bapak dan Ibu setiap paginya atau sebelum kelas atau ketika Bapak dan Ibu perlu daftar absen siswa, maka Bapak dan Ibu mungkin bisa memanfaatkan fitur menu dari stream. Jadi stream ini silakan digunakan sebagai update saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang perlu diketahui di dalam stream bukan hanya ada detail kelas, tapi Bapak dan Ibu juga bisa mengetahui kode kelas dari kelas tersebut. Nah, kode kelas ini hanya bisa diakses oleh guru saja. Oke, kode kelas ini hanya muncul di dalam stream guru saja, tetapi tidak akan muncul di stream siswa. Jadi tenang saja, siswa tidak bisa mengajak siswa lainnya tanpa sepengetahuan Ibu dan Bapak. Jadi kode kelas itu hanya diberikan dari guru kepada siswa. Oke. Jadi tidak ada stream di siswa, tampilan stream di siswa. Saya sempat kemarin membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Salah satunya adalah bagaimana cara membedakan bagaimana cara membedakan akun guru dan akun siswa. Seperti yang sudah disampaikan waktu lalu bahwa akun guru itu memiliki 4 menu utama, yaitu stream, classwork, people, dan grade. Ya. Sedangkan kalau untuk siswa, fitur grades ini atau marks itu tidak ada Ibu dan Bapak. Jadi hanya ada 3. Oke. Dan juga di dalam tampilan stream itu siswa hanya bisa mengetahui detail kelas, lalu kode meeting, kode Google Meet. Untuk cara mengaktifkan kode Google Meet ya sudah saya sampaikan kemarin di sesi pertama. Silakan Bapak dan Ibu cek apabila merasa tertinggal. Nah,
update seluruhnya akan terekam di dalam stream, ya. Sebab dari itu saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk tidak mengupload tugas di dalam stream, tugas maupun materi di dalam stream. Terkecuali Bapak dan Ibu memiliki beberapa informasi yang berkaitan dengan pembelajaran tapi tidak masuk di dalam materi. Misalnya Bapak dan Ibu ingin memberikan motivasi kepada siswa untuk semangat belajar, silakan letakkan di dalam stream, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah ada RPP-nya Bapak Ibu dan buat, saran kami adalah tidak untuk diletakkan di dalam stream, tetapi silakan diletakkan di dalam classwork. Karena apa? Classwork sendiri memiliki menu, ya, Bapak dan Ibu bisa membuat beberapa tipe tugas dan juga satu materi. Jadi materi ini memang tidak skor. Bapak dan Ibu tidak perlu memberikan skor, sedangkan assignment, quiz assignment, dan question, Bapak dan Ibu bisa memberikan ini dalam bentuk skor. Nah, untuk penggunaannya, Bapak dan Ibu lebih cenderung untuk menggunakan assignment ataupun quiz assignment maupun question itu disesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Bedanya adalah seperti yang juga saya sudah sampaikan waktu lalu, bahwa untuk quiz assignment kami sangat menganjurkan quiz assignment ini hanya memiliki attachment atau Oke, kita buka quiz assignment. Quiz assignment diupayakan untuk hanya ada satu Google formulir saja. Jangan ada 2 Google formulir ataupun tidak perlu untuk ditambah materi lain. Kalau Bapak dan Ibu punya rangkaian soal ataupun rangkaian materi, jadi Bapak dan Ibu ingin memberikan materi terlebih dahulu, kemudian Bapak dan Ibu baru mau memberikan quiz assignment, silahkan diletakkan sesuai dengan model topik. Jadi tenang, kebutuhan Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu ingin semuanya siswa bisa dapat mengaksesnya, kita bisa membaginya di dalam beberapa topik. Seperti ini saya punya satu topik kepemimpinan. Nah, Bapak dan Ibu bisa memasukkannya di dalam topik. Dan Bapak dan Ibu juga bisa mengatur due date, schedule serta due date dari tugas tersebut. Nah, untuk due date dan tugas tersebut dan schedule dari tugas tersebut itu juga sudah saya sampaikan di dalam training 2 hari lalu, di hari Sabtu sudah saya sampaikan. Bapak dan Ibu silahkan dilihat kembali bagaimana cara untuk memberikan penugasan. Kenapa kita sangat tidak menganjurkan quiz assignment itu terdiri dari beberapa tugas, karena nanti sistem di bawah akan ada grade import. Ini adalah yang akan memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengimport nilai yang ada di dalam Google formulir ke penilaian ada di Classroom. Oke, sedangkan apabila Bapak dan Ibu menggunakan beberapa file, maka grade importing ini tidak dapat digunakan. Ya, seringkali kami menemui bahwa guru-guru terkendala atau nilainya bermasalah tidak bisa diimport karena hal tersebut. Jadi karena ada beberapa data. Nah, sama seperti penggunaan kuis di dalam Google formulir, sebenarnya kerja yang ada di Google formulir di dalam quiz assignment, Bapak dan Ibu bisa memberikan penilaian otomatis ketika model soal adalah pilihan ganda, checkbox ataupun grid checkbox ya, drop down atau grid, baik dari checklist grid ataupun multiple grid, itu Bapak dan Ibu bisa maksimalkan dengan menggunakan nilai otomatisasi. Jadi nanti nilai ini tinggal kita import. Cara importnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Nah, apabila Bapak dan Ibu memasukkan format soal, menambahkan format soal dalam bentuk esai, dengan jawaban esai ataupun jawaban singkat, Bapak dan Ibu perlu menilainya dulu terlebih dahulu satu persatu dari setiap siswa, baru nanti Bapak dan Ibu bisa import grading tersebut. Tapi sebenarnya kebutuhan untuk Bapak dan Ibu dalam membuat esai, membuat jawaban singkat sudah dapat terpenuhi dengan
dua ini Bapak dan Ibu, assignment, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa memberikan tugas dalam bentuk analisa atau esai, Bapak dan Ibu bisa berikan assignment, sedangkan untuk jawaban-jawaban pendek, Bapak dan Ibu bisa memberikan question. Semua disesuaikan kembali, ini hanya saran kami untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam penilaian, tapi apabila Bapak dan Ibu lebih merasa saya lebih cocok untuk memasukkan semuanya dalam format quiz assignment saja, itu dipersilahkan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sebelum kita beralih bagaimana proses penilaian, Bapak dan Ibu bisa dilihat di bawah sini, di sini. Oke, ini ada beberapa tugas yang sudah saya kirimkan kepada siswa saya, ya. Dan juga ada beberapa yang belum saya kirimkan. Oke, seperti ini yang berwarna abu-abu, ini artinya masih draft, Bapak dan Ibu. Saya belum memberikan kepada siswa, dan siswa berarti belum bisa mengakses. Jadi, perbedaannya, ketika tadi kita lihat stream, perbedaan antara stream dari guru dan stream siswa, itu perbedaannya adalah stream guru bisa mengetahui kode kelas tersebut. Sedangkan siswa tidak punya atau tidak bisa melalui streamnya, tidak bisa mengetahui kode kelas mereka. Nah, perbedaan dari classwork guru dan classwork siswa, classwork guru itu berisi seluruh materi, baik yang dalam bentuk draft, schedule, ataupun yang sudah di-assign atau yang sudah dikirimkan kepada siswa. Akan tetapi, tugas yang ada di siswa itu hanya dalam bentuk tugas yang sudah di-assign atau materi yang sudah di-post saja. Sedangkan materi yang di-schedule itu nanti akan muncul ketika waktu yang sudah ditentukan. Oke? Sedangkan Oke, baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali. Sedangkan materi yang belum di-post dengan Bapak dan Ibu ataupun dalam bentuk draft itu tidak akan bisa diakses siswa. Jadi ingat, yang bisa dilihat di dalam classwork guru itu adalah tugas maupun materi yang sudah dikirimkan kepada siswa dalam bentuk yang akan datang, ya, yang dischedulekan atau yang masih dalam bentuk draft. Oke, sedangkan bagi siswa, mereka hanya bisa melihat apa saja materi ataupun tugas yang sudah dikirimkan sesuai dengan tanggalnya. Oke, jadi ketika sudah di-post, sudah di-assign, itu nanti baru bisa diterima oleh siswa. Oke, nah selanjutnya adalah di people, Bapak dan Ibu. Untuk di people, student, tampilan yang ada di guru dapat mengirimkan email ataupun menghapus rekan gurunya. Oke. Ya. Sedangkan begitupun dengan siswa, ya. Sedangkan apabila tampilan siswa, maka siswa hanya bisa mengetahui siapa gurunya dan siapa rekan kelasnya. Oke. Itu perbedaannya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya adalah di grade. Grade ini hanya ada tampilan di dalam guru saja, tapi tidak ada di siswa. Jadi tenang saja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengatur, tidak perlu khawatir siswanya tahu nilai mereka, kecuali Bapak dan Ibu sudah mengirimkannya. Nah, bagaimana cara mengirimkannya? Oke. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Ini ada beberapa tugas yang saya sudah kirimkan ke siswa. Kita lihat Bapak dan Ibu, nanti akan ada beberapa status atau beberapa angka yang melihat keterangan di dalam setiap tugas. Oke, dari setiap tugas, sebentar. Oke, Bapak dan Ibu, penilaian kita lihat di sini, nanti akan ada status, yaitu assign ataupun turn in. Apa bedanya?
Assign ini adalah jumlah siswa yang sudah Bapak dan Ibu kirimkan tugasnya, ya. Namun siswa tersebut belum mengumpulkannya. Jadi mereka bisa sudah membuat, tapi mereka juga mungkin, tapi mereka lupa, mereka belum untuk mengembalikan kepada Bapak dan Ibu. Oke. Sedangkan status turn in itu adalah siswa yang sudah mengumpulkan. Jadi status turn in ini sudah bisa dinilai oleh Bapak dan Ibu, ya. Dan nanti kalau misalnya kita pakai menggunakan format Google formulir seperti ini, nanti akan diterima dalam bentuk sudah bisa kita berikan penilaian, oke? Nah, atau sebenarnya ada 3 status seperti ini Bapak dan Ibu, angkanya, total angka keseluruhan yang ada di dalam setiap tugas ini adalah total dari seluruh siswa. Jadi saya baru punya 3 siswa di dalam kelas ini. Nah, untuk tugas ini, berarti siswa sudah ada 1 siswa yang mengumpulkan, lalu ada 1 siswa yang sudah mengerjakan ataupun belum mengerjakan, tapi dia sudah menerima soal dari saya, hanya dia belum mengumpulkan, oke. Jadi assign ini tuh bisa 2 arti Bapak dan Ibu. Assign ini adalah, inti utamanya adalah kita sudah memberikan tugas tersebut atau tugas tersebut sudah diterima oleh siswa. Tapi jawabannya sudah dibuat oleh, siswa tapi belum dikembalikan, oke. Istilahnya siswa sudah selesai membuatnya namun belum dikembalikan ke kita, atau siswa memang sama sekali belum mengerjakannya. Jadi assign ini adalah jumlah tugas yang sudah kita jumlah siswa yang sudah kita berikan tugas, sudah menerima tugas dari kita, ya. Nah, setelah mereka mengumpulkan, nanti akan berubah statusnya menjadi turn in. Jadi karena ini ada 1 siswa yang sudah mengumpulkan menerima tugasnya, lalu mengumpulkan, berarti ada 1 berubah statusnya menjadi turn in. Jadi tahapannya seperti ini Bapak dan Ibu. Assign terlebih dahulu, baru nanti dia naik menjadi turn in. Nah, setelah turn in, kita sudah bisa menilai. Nah, berarti masuknya grading, grade. Grade ini nanti masuknya nilainya akan masuk secara otomatis di dalam sistem penilaian classroom. Oke. Jadi totalnya nanti angka total keseluruhan itu akan mencapai sesuai dengan jumlah anggota kelas. Misalnya dari 30 orang siswa di dalam kelas kita. Oke. Statusnya ada 10 siswa yang grade, berarti sudah kita nilai 10 orang. Oke. 10 orang sudah kita nilai. Lalu baik, 10 orang sudah kita nilai. Kemudian ada 19 orang yang turn in. Artinya adalah 19 orang ini sudah mengumpulkan tapi belum kita nilai, dan ada 1 orang yang assign. Artinya adalah siswa tersebut belum mengumpulkan tugasnya. Oke. Mungkin siswa masih membuat draft jawabannya mereka. Baik. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi statusnya tingkatannya adalah grade. Grade itu paling tinggi dan artinya penilaian sudah masuk ke dalam sistem classroom. Turn in artinya tugas yang sudah dikumpulkan siswa namun belum guru nilai, belum dimasukkan ke dalam sistem gradingnya classroom. Dan juga assign, berarti jumlah tugas yang belum dikumpulkan siswa. Jumlah siswa yang belum mengumpulkan tugas maksud saya. Nah, oke, baik Bapak dan Ibu, bagaimana cara untuk melihat setiap jawaban jawaban-jawaban siswa di dalam classroom kita? Caranya adalah Bapak dan Ibu di dalam classwork Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu terlebih dahulu silakan pilih mau melihat nilai yang mana. Oke. Misalnya, saya mau melihat assignment yang sudah saya buat, ya. Yang caranya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu klik tugasnya. Kita ulang kembali. Bapak dan Ibu klik tugasnya. Lalu di sebelah kiri bawah itu ada view assignment. Oke.
kita klik View Assignment. Nah, ini Bapak dan Ibu, secara keseluruhan akan ada informasi, ya, akan ada informasi siswa dengan statusnya masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya ingin melihat, misalnya saya hanya ingin melihat, oke, di sini ada 3 statusnya, ada 1 siswa yang sudah turn in, 1 siswa yang sudah mengumpulkan, 1 lagi dia hanya masih membuat formatnya, ataupun dia belum mengumpulkan. Yang kedua adalah siswa yang sudah saya berikan nilainya. Oke. Kita lihat siswa yang sudah mengumpulkan tugas. Oke, kita klik turn in. Kita klik turn in. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya 30 siswa, ternyata yang turn in sudah ada 19 orang, maka Bapak dan Ibu hanya perlu klik yang turn in, lalu nanti akan muncul berbagai tugas atau berbagai jawaban yang sudah dikumpulkan siswa di dalam kelas ini. Di dalam kelas ini nanti akan muncul ya di layar laptop dan komputer Bapak dan Ibu, nanti akan muncul berbagai jawaban-jawaban siswa seperti ini. Ya, nanti akan banyak pertanyaan jawaban siswa. Lalu kita klik salah satu-satu jika Bapak dan Ibu ingin membuka satu-satu, memeriksanya secara meneliti. Oke. Ini saya akan menunjukkan bagaimana cara penilaian assign ya Bapak dan Ibu ya. Assignment, sorry. Oke. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah melihat format jawaban siswa, ini nanti ketika formatnya siswa mengirimkan ke saya dalam bentuk docs. Tapi nanti kalau siswa mengirimkan dalam bentuk slide ataupun sheets ataupun yang lainnya nanti akan terbuka seperti ini, ada di sebelah kiri jawabannya ya dengan format jawaban masing-masing. Baik yang tadi saya bilang sheets, slide ataupun Google Drawing atau materi-materi yang sudah mereka buat, misalnya audio mereka, video, foto, atau seperti itu yang mereka ambil dari dalam drive mereka. Nah, cara penilaiannya Bapak dan Ibu itu ada di sebelah kanan. Oke, sebelah kanan ada grade. Grade ini adalah penilaian yang nanti akan tersimpan secara otomatis. Tapi ada beberapa langkah yang perlu Bapak dan Ibu lakukan untuk merubah turn in ini menjadi grade atau sudah dinilai dan nilainya masuk ke dalam sistem penilaian Google Classroom. Nah, sebelum kita melangkah ke grade, di bawah Bapak dan Ibu lihat ada komentar, oke, private comments. Bapak dan Ibu bisa mengirimkan komentar kepada siswa yang hanya bisa dilihat oleh siswa tersebut. Oke. Siswa tersebut komentar ini hanya Bapak Ibu dan juga siswa tersebut saja yang bisa melihatnya. Tetapi teman-teman di kelasnya ataupun peserta lain di dalam classroom tersebut tidak dapat melihatnya. Bapak dan Ibu bisa tambahkan, misalnya lain kali lebih lengkap, lalu dikirim. Oke. Kirim. Nah, nanti ini akan diterima oleh siswa tersebut, Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana untuk penilaiannya? Penilaiannya, Bapak dan Ibu bisa langsung masukkan nilai di atas ini, ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan tengah dari layar, ada grade. Bapak dan Ibu bisa nilai, poin totalnya adalah 100. Jadi maksimalnya adalah 100, berarti Bapak dan Ibu bisa nilai, misalnya kalau dia jawabannya kurang lengkap, maka saya mau memberikan nilai hanya 65. Oke. Nah, nilai ini bisa langsung saya berikan kepada siswa tersebut atau dikumpulkan terlebih dahulu. Ya. Caranya adalah di kanan atas, oke. Lihat no return, artinya belum dikembalikan, ini masih draft. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu klik return, nanti siswa akan menerima dari nilainya. Oke. Kita lihat di sebelah kanan,
ada titik segitiga terbalik ya. Oke, Bapak dan Ibu bisa mau mengembalikannya secara return submission submit sekarang ataupun nanti. Oke, secara multiple atau dalam jumlah yang banyak. Oke. Ya, ini sudah dalam formatnya Bapak dan Ibu dilihat masih dalam draft. Statusnya masih di dalam draft. Oke. Ini beberapa siswa kita bisa lihat. Baik, kita kembalikan ke siswa dengan nilai 65. Saat ini juga kita kembalikan. Oke. Dilihat Bapak dan Ibu. Lalu kita klik return. Oke. Sudah. Nah, sama seperti ketika siswa mengerjakan, kita bisa tinggal close. Kita bisa melihat pembaruan nilainya. Baik. Lihat Bapak dan Ibu. Oke. Lihat Bapak dan Ibu ada perubahan, ya. Ingat tadi statusnya adalah 111 yang artinya ada satu siswa yang turn in, satu siswa yang assign, dan juga satu siswa yang degrade atau sudah dapat penilaian. Nah, sekarang sudah berubah menjadi kosong siswa yang turn in, satu orang yang masih assign, dan juga 2 orang yang sudah didapatkan penilaiannya. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu. Ya, di sebelah kiri sudah ada penilaiannya. Oke. Lihat ya Bapak dan Ibu, ini sudah berubah status menjadi grade. Lalu kita lihat bagaimana apakah nilai tersebut sudah masuk. Diingat ada 2 nama. Oke, nilainya 70 dan juga Reza Ramadan 70 dan juga user nilainya 65. Kita lihat di dalam grade penilaian. Oke. Lihat ya Bapak dan Ibu, sudah ada penilaiannya. Oke, 70 dan 65 untuk tugas ini. Nah, oke, Bapak dan Ibu, hal tersebut Bapak dan Ibu bisa lakukan dengan format pertanyaan atau mode tugas assignment. Lalu bagaimana dengan format pertanyaan quiz assignment? Oke, kita cari quiz assignment. Baik, kita lihat sudah ada quiz assignment di bawah sini. Lalu kita klik sama seperti tadi, view assignment. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu penilaian seluruhnya secara otomatis, Bapak dan Ibu tidak atau dengan format jawaban yang diminta adalah dalam bentuk pilihan ganda, kemudian drop down, checkbox, kemudian multiple grid, dan checkbox grid. Bapak dan Ibu yang bisa membuat jawaban dalam bentuk otomatis, maka yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah Bapak dan Ibu buka view assignment. Oke. Lalu Bapak dan Ibu silahkan, nanti akan muncul logo seperti ini Bapak dan Ibu. Di sebelah kanan akan ada logo berwarna biru dengan bertuliskan import grade. Oke. Import grade. Nah, nanti Bapak dan Ibu silahkan diklik import grade. Oke. Akan ada seperti ini, penilaian seperti ini. Lalu Bapak dan Ibu silahkan klik import. Oke, nah nanti seluruh nilai-nilai yang ada di dalam siswa ketika sudah diimport grade itu nanti akan muncul berubah menjadi grade. Oke, statusnya akan berubah menjadi grade seperti yang tadi sudah
kita lakukan. Oke, nanti akan ada grade. Nah, nanti penilaian ini sama seperti tadi akan muncul di dalam di dalam penilaian classroom secara otomatis. Jadi itu yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak dan Ibu sudah import grades, nanti semua nilainya akan berubah seperti ini. Nah, bagaimana apabila Bapak dan Ibu ingin membuat penilaian dalam format tugas question, itu sama dengan ketika Bapak dan Ibu membuat format assignment. Jadi assignment dan question itu memiliki treatment penilaian yang sama. Sedangkan quiz assignment itu memiliki Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan dengan import grades. Sebab itu saya sangat menyarankan atau kami menyarankan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu biasanya kita misalnya lagi sedang melakukan penilaian akhir semester PAS, Bapak dan Ibu biasanya kita punya 2 format soal, yaitu pilihan ganda dan juga esai. Bapak dan Ibu bisa melakukannya di mana tugas atau quiz assignment Bapak dan Ibu bisa berikan melalui format pertanyaan pilihan ganda Bapak dan Ibu bisa simpan di dalam quiz assignment, lalu format esai Bapak dan Ibu bisa berikan di assignment dengan due date dan schedule masing-masing. Oke. Ingat seperti yang sudah kemarin dijelaskan bahwa due date bisa kita lakukan dan juga scheduling. Jadi Bapak dan Ibu bisa memberikan ke siswa pada dalam 2 jam untuk menyelesaikan semuanya dengan menggunakan scheduling dan due date. Jadi silahkan disesuaikan. Oke. Nah, kemudian di mana file-file ini tersimpan Bapak dan Ibu? Jadi kemarin saya sempat juga dapat melihat pertanyaan bahwa di mana file-file tersebut file-file milik siswa saya tersimpan. Oke, file-file yang siswa-siswi Bapak dan Ibu upload selain tersimpan di dalam classroom atau di setiap attachment yang ada di setiap tugas, Bapak dan Ibu juga bisa melihat di dalam drive Bapak dan Ibu. Oke, seluruh tugas yang dikirimkan oleh siswa yang sudah di-turn in oleh siswa, nanti statusnya nanti akan masuk di dalam My Drive Bapak dan Ibu. Sebab itu kenapa menggunakan Google Classroom sangat penting dengan menggunakan akun edukasi adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Karena bayangkan jika Bapak dan Ibu sudah menggunakan Classroom dalam waktu yang lama atau dengan jumlah siswa yang banyak, bayangkan apabila Bapak dan Ibu hanya menggunakan akun dengan domain pribadi atau Gmail biasa, maka kapasitas penyimpanannya juga akan sangat sulit. Sedangkan ketika Bapak dan Ibu menggunakan akun edukasi yang tidak terbatas, maka permasalahan tersebut banyaknya jumlah siswa Bapak dan Ibu bisa menyimpan seluruh tugas siswa dengan baik dan dikelola di draft sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Baik, kita lihat sebentar di My Drive. Sebentar, saya kembalikan dulu. Lihat, ini saya ada di dalam drive saya. Lalu saya klik My Drive. Setelah My Drive, Bapak dan Ibu dilihat di dalam foldernya. Di dalam folder Bapak dan Ibu akan secara otomatis terdapat folder Classroom. Oke. Akan terdapat folder Classroom. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa folder ini disesuaikan dengan judul Classroom yang Bapak dan Ibu miliki. Jadi semakin banyak Classroom yang Bapak dan Ibu miliki, ini akan nanti juga akan terisi materi-materi mengenai apa saja tugas yang dikirimkan oleh siswa ke dalam Classroom Bapak dan Ibu. Ya, kita buka misalnya salah satu saja.
Nanti folder ini akan berisi materi-materi seperti ini Bapak dan Ibu, video, dokumen yang dikirimkan siswa, itu nanti akan dapat Bapak dan Ibu akses langsung. Oke. Nah, apabila Bapak dan Ibu punya beberapa topik, nanti folder-foldernya akan kembali terbagi di dalam beberapa topik, ya. Nanti folder-foldernya akan terbagi di dalam beberapa topik. Oke, nah nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di topik-topik tersebut ada tugas-tugas apa saja yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, tugas-tugas ini nanti akan tersimpan, jadi jika suatu saat Bapak dan Ibu merasa membutuhkan data tersebut untuk mengetahui siswa ini bagaimana progresnya secara kemampuan kognitifnya seperti apa dan lain-lainnya, Bapak dan Ibu tetap bisa mengkoleksi atau mengumpulkan data-data yang ada di dalam Google Classroom Bapak dan Ibu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu juga bisa ingat info kemarin pada hari Sabtu saya sudah sempat hari Jumat saya sempat menjelaskan bagaimana cara untuk mengelola setting grade yang ada di dalam Classroom. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa mengelola setiap tugas, dengan format tertentu. Di sini di dalam Classroom ini saya punya 2 format penilaian, ya, yang saya tidak mengizinkan siswa saya untuk melihat presentase mereka. Nah, Bapak dan Ibu, ingat kita akan kembali lagi mereview sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu untuk masalah penilaian. Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan sistem ini atau tidak, ya. Bapak dan Ibu bisa memilih untuk baik. Bapak dan Ibu bisa memilih untuk saya tidak perlu lagi untuk melakukan penyimpanan nilai siswa saya. Tidak perlu mengkategorikan penilaian di siswa saya, biarkan saja semua 0/100 angka maksimal adalah 100 di setiap tugas. Nanti saya akan menilainya lebih lagi mengelola nilainya lagi sendiri. Atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan format penilaian total points dan juga memanage sesuai kategori. Manage sesuai kategori ini bisa digunakan seperti halnya secara otomatis, seperti halnya ketika kita melakukan biasanya ada 4 penilaian, yaitu misalnya tugas sehari-hari, tugas sehari-hari, lalu kuis, PTS dan juga PAS. Misalnya Bapak dan Ibu punya penilaian masing-masing, tugas 30%, kuis 10%, PTS 30% dan PAS 40%. Maksud saya tugas 20%, kuis 10%, misalnya seperti itu, PTS 30 dan juga PAS 40%, maka Bapak dan Ibu silahkan ketika Bapak dan Ibu merasa saya mau semuanya otomatisasi saja penilaiannya, Bapak dan Ibu silahkan memilih untuk menggunakan manage by kategori. Bagaimana proses penilaiannya? Kita lihat ya Bapak dan Ibu, ini ada yang tadi non-score, jadi non-grade, jadi Bapak dan Ibu menyamaratakan seluruh nilainya, nanti akan Bapak dan Ibu pilih sendiri-sendiri di dalam spreadsheet. Nanti saya jelaskan bagaimana cara spreadsheet-nya. Kemudian bagaimana cara atau Bapak dan Ibu ingin memberikan per poin, jadi dari total seluruh poin, ya, jadi nanti ada persentasenya. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak dan Ibu ingin membuat dalam bentuk kategori. Saya sudah buat contoh penilaiannya atau simulasi penilaiannya seperti ini Bapak dan Ibu. Sebentar. Tadi ada 3 yang tanpa total poin atau tanpa penilaian poin.
ya, ataupun nantinya dengan poin. Ya, dengan total poin nanti seperti ini Bapak dan Ibu, setiap tugas itu hanya per 100. Jadi semua nilai dibagi rata, ya. Misalnya ini ada contohnya 2 siswa dengan nilai masing-masing, semuanya per 100 ditambah secara keseluruhan. Nah, nanti presentase penilaiannya ada di sini. Oke, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah proses penilaian apabila Bapak dan Ibu menggunakan kategori penilaian grading. Jadi ini sama seperti kita melakukan penilaian seperti biasa. Biasanya kita menggunakan rumus-rumus tertentu di spreadsheet untuk mencari rata-rata penilaian dari dari seluruh nilai tugas. Nah, sedangkan jika Bapak dan Ibu sudah menggunakan sistem grading, ini sudah terbantu oleh penilaian classroom. Oke. Bapak dan Ibu nanti bisa di-capture atau Bapak dan Ibu untuk melihatnya, atau Bapak dan Ibu bisa mengunjungi di YouTube channel kami untuk mengetahui atau melihat lebih jelas bagaimana proses penilaiannya di dalam Google Classroom. Nah, Bapak dan Ibu, untuk apa sih sebenarnya penilaian di dalam Google Classroom tersebut? Bapak dan Ibu bisa memantau seluruh siswa Bapak dan Ibu bagaimana sistem penugasan mereka, atau berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan, berapa persentase penilaian mereka nanti kemungkinan di akhir, kita sudah dapat mengetahuinya dengan cara Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa ke People. Nah, di setiap People nanti akan di setiap siswa nanti akan Bapak dan Ibu bisa melihat. Bapak dan Ibu bisa klik, misalnya saya mau klik membuka siswa saya. Nah, presentase nilai dari seluruh yang saya kumpulkan atau dari seluruh yang ia kumpulkan itu berarti nilainya sudah ada 50%. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melihat di sebelah kiri berapa banyak berapa banyak tugas yang sudah ia kumpulkan. Tugas yang sudah ia kumpulkan. Lalu maksud saya ini tugas yang sudah ia kumpulkan tapi belum saya nilai, belum gurunya belum dinilai oleh guru. Sedangkan pilihan yang kedua adalah tugas yang sudah ia kumpulkan namun dan sudah dinilai oleh guru. Jadi yang di atas adalah tugas yang sudah siswa kumpulkan, turn in, statusnya adalah tugas yang sudah siswa kumpulkan, namun belum dinilai oleh guru. Atau yang kedua adalah tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa dan sudah dinilai oleh guru. Nah, yang terakhir ini adalah tugas-tugas yang terlewat. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat apakah siswa Bapak dan Ibu melewatkan satu ujian atau satu tugas atau tidak melalui fitur ini Bapak dan Ibu. Ingat, cara bukanya, cara untuk melihatnya adalah kita ke People. Bapak dan Ibu silakan klik nama siswanya untuk melihat berapa besar persentase mereka. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu, biasanya kita membuat nilai rata-rata kelas harus memindahkannya ke spreadsheet dulu atau ke Excel dulu untuk melihat berapa jumlah rata-ratanya digabung. Bapak dan Ibu harus menggunakan rumus-rumus tertentu untuk melihat berapa persentase penilaian rata-rata kelas. Sedangkan yang ada di dalam Google Classroom dengan menggunakan grade, Bapak dan Ibu bisa lihat, kita sudah bisa mengetahui rata-rata nilai kelas secara otomatis. Jadi di atas Bapak dan Ibu dilihat ini ada average, class average ya. Jumlah nilai rata-rata dilihat seperti ini Bapak dan Ibu, sudah keluar nilai rata-ratanya berapa. Nah, grade yang tadi saya sudah bilang itu nanti akan mempengaruhi di sini Bapak dan Ibu. Dengan proses penilaian yang tadi sudah saya gambarkan di dalam slide. Kalau tertinggal dan
masih membingungkan, silakan di-capture slide yang tadi, ya, untuk melihat bagaimana proses penilaiannya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya proses penilaiannya. Kita bisa memilih mau menggunakan grade, kategori grade atau tidak. Lalu kita mau membuka yang pertama adalah non grade atau tanpa penilaian, tanpa poin. Jadi nanti Bapak dan Ibu setiap tugas tidak ada kategori dari tugas. Sedangkan yang kedua adalah Bapak dan Ibu punya kategori tugas dengan presentase yang sama, dengan jumlah yang sama, dan yang ketiga adalah memanage-nya dari berbagai kategori. Jadi Bapak dan Ibu bisa memberikan, seperti yang tadi saya sudah contohkan, misalnya tugas-tugas dengan grade quiz, maka secara keseluruhan nanti akan dikelola oleh secara otomatis penilaiannya berapa persen, kemudian nanti akan ditambah dengan jumlah PTS maupun PAS sesuai dengan presentase yang Bapak dan Ibu sudah berlakukan di dalam classroom Bapak dan Ibu. Nah, kemudian bagaimana apabila Bapak dan Ibu selama ini sebenarnya sudah membuat classroom, tapi Bapak dan Ibu belum memberikan grade-nya, grade dari setiap nilainya, grade dalam setiap tugasnya, maka yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah Bapak dan Ibu pergi ke setting di dalam classroom tersebut, lalu Bapak dan Ibu silakan aktifkan grade-nya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, lalu ditambahkan grade-nya yang ada di sini. Nah, ketika semuanya sudah tersimpan, yang perlu dilakukan adalah Bapak dan Ibu silakan membuka classwork. Oke. Lalu klik titik 3 yang ada di setiap tugas, setiap tugas, baik assignment ataupun quiz assignment maupun question, Bapak dan Ibu pergi ke titik 3, lalu klik edit, ya. Oke, lalu Bapak dan Ibu silakan pilih kategori grade-nya. Oke. Bapak dan Ibu pilih kategori grade-nya, misalnya saya mau ini sebagai tugas, saya klik tugas, setelah grade tugas, lalu saya klik. Oke. Ini secara otomatis nanti penilaian siswa yang sudah masuk ataupun yang belum masuk nanti akan berubah presentasinya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah membahas bagaimana assignment, lalu bagaimana cara penilaian di dalam materi. Nah, Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu perlu untuk Bapak dan Ibu perlu untuk mengelola data lagi dengan yang harus dipindahkan ke dalam spreadsheet ataupun ke dalam Excel. Caranya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Kita buka salah satu tugas, ya. Misalnya saya mau buka tugas ini saja. Oke. Kita lihat view assignment, ini di salah satu saja Bapak dan Ibu. Oke. Kalau tadi kita quiz assignment kita harus import grade, kalau sudah semuanya, semua tugas, tapi kita mau lihat dalam bentuk spreadsheet ataupun Excel, Bapak dan Ibu pergi ke atas, ada logo setting, gear. Oke. Ada logo gear, silakan diklik. Oke. Nah, Bapak dan Ibu silakan download this grade, terus Bapak dan Ibu klik, nanti akan muncul dalam bentuk CSV. Oke. Sebentar. Baik. Mohon maaf Bapak dan Ibu, silahkan kita download di dalam. Oke. Harusnya sudah muncul, sebentar.
Nah. Oke, sorry, saya harus kembali ke Windows-nya. Baik, saya rubah presentasi. Sebentar, Bapak dan Ibu, saya pindahkan. Baik, saya pindahkan presentasinya terlebih dahulu ke entire screen. Oke, nanti apabila Bapak dan Ibu mendownload, nanti formatnya akan tersimpan di dalam komputer Bapak dan Ibu. Oke. Baik, kita lihat ya Bapak dan Ibu. Ini kita klik. Sebentar. Oke. Mohon maaf karena ada gangguan internet. Baik, kita klik di download Algrade. Oke. Atau Bapak dan Ibu bisa langsung copy di dalam spreadsheet, tapi misalnya saya mau download Algrade, jadi semua penilaian yang ada di dalam Classroom itu akan masuk ke dalam CSV saya. Kita klik. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Oke, nanti seluruhnya itu akan bisa di-download di dalam dalam bentuk spreadsheet ataupun CSV kita. Silahkan Bapak dan Ibu download. Oke, setelah Bapak dan Ibu download, nanti melalui penilaian tersebut Bapak dan Ibu bisa mengelola satu persatu, ya. Atau Bapak dan Ibu juga bisa langsung copy ke dalam spreadsheet seperti ini. Jadi pilihannya Bapak dan Ibu bisa membuka secara CSV ataupun Bapak dan Ibu bisa membukanya dalam bentuk spreadsheet. Oke, nah pengelolaan nilainya seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, saran saya adalah silakan menggunakan spreadsheet. Oke, sebentar. Jika dalam spreadsheet formatnya akan seperti ini, jadi seluruh penilaian itu akan masuk beserta nama siswa dan juga jumlah dan juga rata-rata dari setiap tugas seperti ini. Oke, sebentar Bapak dan Ibu. Oke, sudah. Jadi kita bisa melihat dari berbagai soal yang sudah kita buat, Bapak dan Ibu bisa melihat dalam bentuk spreadsheet. Jadi nanti kalau misalnya ini kan saya hanya baru memiliki beberapa mata pelajaran, beberapa tugas dan juga siswa saya baru mengisi beberapa nilai saja. Tapi nanti ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki banyak siswa dan juga tugasnya sudah banyak, nanti presentasinya juga akan lebih panjang dan lebih lengkap lagi. Oke. Bapak dan Ibu silakan memilih lebih memudah untuk membuka dalam format CSV ataupun Bapak dan Ibu lebih mudah untuk dalam format spreadsheet seperti ini. Ya, tadi ingat caranya adalah Bapak dan Ibu silakan buka tugas. Kita ulang kembali. Oke.
Kita buka classwork, lalu kita lihat tugas, beberapa tugas. Salah satu tugas saja kita ambil, misalnya kita view assignment. Oke. Di sudut kanan atas itu terdapat logo gear, ya. Kita klik, lalu Bapak dan Ibu bisa memilih format apa yang Bapak Ibu ingin lihat dalam bentuk download dalam bentuk Algrad di dalam CSV ataupun penilaian ini saja di dalam CSV, atau Bapak dan Ibu merasa lebih mudah untuk melihat semuanya di dalam spreadsheet. Oke. Kalau di spreadsheet seperti ini Bapak dan Ibu, semua data spreadsheet ini nanti akan tersimpan di dalam drive Bapak dan Ibu. Sedangkan kalau tadi dalam bentuk download CSV, maka akan tersimpan di dalam komputer ataupun laptop Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan secara otomatis ketika Bapak dan Ibu download, Bapak dan Ibu membuka di dalam bentuk spreadsheet, maka secara otomatis nanti akan tersimpan di dalam drive Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana cara untuk penilaiannya? Bapak dan Ibu ini masih bisa Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu masih bisa merubah nilai-nilai atau menambahkan ataupun mengurangi penilaian yang ada, menambah penilaian. Misalnya Bapak dan Ibu mau memberikan afektif siswa tersebut seperti apa, kemudian psikomotoriknya seperti apa, Bapak dan Ibu nanti bisa tambahkan penilaiannya di sini. Ya, jadi ini dalam bentuk spreadsheet ini adalah data yang Bapak dan Ibu bisa untuk kelola kembali, atau Bapak dan Ibu bisa membuka kembali penilaian-penilaiannya. Oke. Kita close. Baik, kita kembali ke dalam classroom. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, jadi nanti penilaiannya akan masuk di dalam classwork. Bapak dan Ibu bisa buka classwork, lalu ambil salah satu tugas saja, dan nanti Bapak dan Ibu bisa nilai. Bisa melihat penilaiannya secara langsung. Oke. Ini yang sudah tadi dijelaskan bagaimana cara membedakan antara assign. Assign itu adalah Bapak dan Ibu sudah memberikan tugas tersebut kepada siswa, namun pilihannya adalah apakah siswa masih menyimpannya di dalam draft ataupun siswa belum mengumpulkan tugas tersebut. Sedangkan ketika Bapak dan sudah ada status turn in, artinya siswa sudah menyelesaikan tugas mereka dan sudah memberikan kepada Bapak dan Ibu. Oke. Baik. Kurang lebihnya untuk question Bapak dan Ibu penilaiannya sama, nanti kita bisa melihat apa saja jawabannya siswa, lalu kita berikan penilaian di samping sebelah kiri seperti ini. Nanti penilaiannya bisa kita berikan di sebelah sini. Bapak dan Ibu juga masih bisa merubah nilai siswa di sini, ya. Oke. Untuk komentar, Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan komentar kepada siswa atau menjawab komen siswa baik secara pribadi maupun secara umum atau secara kelas keseluruhan. Oke. Selanjutnya, Bapak dan Ibu memang sistem penilaian yang ada di Google Classroom perlu dipahami satu persatu, yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu. Kalau boleh saya kembali lagi ke awal untuk mereview kembali. Bapak dan Ibu perlu untuk menentukan apakah pengaturannya, oke, sebelah sini, ingat di dalam Classroom sebelah kanan ada setting. Bapak dan Ibu perlu mengatur apakah sistem penilaian yang ada di dalam Classroom mau Bapak dan Ibu samaratakan atau tidak perlu ada grading atau kelompok-kelompok khusus penilaian, ya. Jadi tugas dibiarkan saja dengan persentase masing-masingnya, lalu kemudian Bapak dan Ibu kelola sendiri di dalam spreadsheet.
atau Bapak dan Ibu ingin mengelompokkan penilaian pada persentase-persentase tertentu, silakan disesuaikan di grading di bawah. Jadi ingat, buka setting. Oke, buka di dalam Classroom. Pergi ke setting yang ada di sebelah kanan atas. Lalu scroll sampai ke bawah, nanti akan bertemu dengan grading. Oke. Selanjutnya, setelah Bapak dan Ibu menentukan grade-nya, Bapak dan Ibu bisa memberikan, kalau Bapak dan Ibu menggunakan grade, Bapak dan Ibu bisa mengatur di setiap tugas yang sudah ataupun akan Bapak dan Ibu buat untuk mengelompokkan tugas ini di dalam grade yang mana, ya, di dalam tugas ada di sebelah kanan. Ada tulisan grade, Bapak dan Ibu bisa menambahkan grade-nya kapan. Grade-nya apa, dalam kelompok penugasan apa. Setelah itu, ketika Bapak dan Ibu ingin mengetahui penilaian siswa, Bapak dan Ibu bisa pergi ke salah satu tugas, lalu view assignment, ataupun view question, view answer, ataupun view quiz, seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu pergi ke kanan atas. Kita klik setting yang ada di dalam tugas, klik setting, lalu Bapak dan Ibu bisa copy, download dalam bentuk CSV, atau Bapak dan Ibu silakan copy di dalam bentuk spreadsheet. Nah, dalam bentuk spreadsheet ini nanti Bapak dan Ibu bisa langsung mengelola penilaian di dalam spreadsheet, atau jika Bapak dan Ibu merasa lebih nyaman dengan menggunakan Excel, Bapak dan Ibu bisa menggunakan Excel, diimport terlebih dahulu ke dalam format Excel. Nah, ingat tadi jika Bapak dan Ibu sudah seperti itu, maka penilaian semuanya akan secara otomatis ketika sudah di-grade semuanya nanti akan masuk ke dalam sistem grading ini. Ya, ini yang akan memudahkan Bapak dan Ibu untuk melihat rata-rata siswa dan memudahkan Bapak dan Ibu untuk melihat rata-rata kelas rata-rata kelas dalam setiap tugasnya masing-masing. Dalam masing-masing tugas maksud saya. Selanjutnya, kita tadi sudah membahas grade dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa melihat presentasi siswa, siapa yang sudah mengumpulkan atau belum, di dalam, bukan hanya di dalam classwork, tapi juga di dalam people. Jadi kita bisa memantau siswa secara individunya, atau kalau mau memantau siswa secara keseluruhan, kita bisa melihat di dalam classwork. Baik Bapak dan Ibu, itu saja. Ingat, kita lakukan setting dulu pengaturan di grading-nya, mau tanpa grade atau tanpa pengelompokan, nanti dinilai kembali secara lebih mudah oleh Bapak dan Ibu melalui spreadsheet di akhir, ataupun Bapak dan Ibu mau memberikan, saya mau mengelola nilai secara keseluruhan langsung saja, jadi semua diotomatisasi, maka silakan menggunakan grade dengan kategori, dimasukkan kategorinya, lalu Bapak dan Ibu bisa hanya perlu memindahkan nilai, ya, yang tadi seperti saya sudah contohkan. Ingat, jika Bapak dan Ibu memiliki tugas assignment, Bapak dan Ibu klik view assignment, lalu Bapak dan Ibu silakan buka buka jawaban siswa, lalu Bapak dan Ibu silakan berikan nilai di sebelah kanan. Ya, ada tulisan grade. Jangan lupa untuk di return. Atau jika Bapak dan Ibu ingin memberikan tugas siswa, atau Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ingin melihat penilaian siswa dalam bentuk quiz assignment, maka yang perlu dilakukan adalah, kita lihat quiz assignment, kita buka quiz assignment. Bapak dan Ibu tinggal klik import grade. Jika import grade ini tidak muncul, Bapak dan Ibu beberapa kali nanti ada case
import grade tidak bisa muncul. Hal tersebut disebabkan karena Bapak dan Ibu mungkin menambahkan formulir baru atau meletakkan beberapa formulir di dalam tugas kuis, atau Bapak dan Ibu menambahkan materi di dalam quiz assignment. Sebab itu, saran kami adalah ketika Bapak dan Ibu memberikan tugas di dalam quiz assignment, silahkan untuk menggunakan formulir itu saja. Jadi hanya satu quiz assignment itu hanya ada satu Google formulir saja, ya. Sedangkan materi yang lain ataupun tugas yang lain bisa ditambahkan sesuai di bagian lainnya. Ya, sebab itu kita sangat membutuhkan yang namanya topik di dalam setiap classroom. Ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu juga. Ya, jadi misalnya kita punya tema mengenai kalimat deskriptif, misalnya seperti itu, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan beberapa materi, lalu tugas kuis, lalu bisa juga ada satu kuis assignment dan juga satu assignment yang harus diselesaikan siswa dalam waktu 2 jam. Silakan gunakan schedule dan juga due date, sehingga tugas-tugas tersebut bisa diakses oleh siswa hanya pada selama 2 jam saja. Jadi kalau kita mau memberikan PAS dalam waktu PAS di dalam kelas virtual seperti ini, Bapak dan Ibu bisa merubah schedule dan juga due date-nya. Lalu Bapak dan Ibu bisa memberikan ke siswa dan dalam beberapa bentuk, baik quiz assignment dan juga assignment. Nanti akan muncul di dalam classwork siswa, baik secara informasi due date-nya maupun informasi tugas tersebut dalam bentuk apa. Oke. Agak ribet memang mungkin Bapak dan Ibu untuk di awal mungkin masih agak membingungkan, sepertinya agak sulit, tapi tenang, silakan dicoba-coba saja Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajar bagaimana cara untuk grading, bagaimana cara untuk menyimpan soal. Semuanya memang agak terlihat rumit, tapi sebenarnya ini adalah cara yang paling mudah yang bisa kita maksimalkan dalam proses digital. Tadi kembali saya sarankan dan saya sangat-sangat menganjurkan Bapak dan Ibu untuk menggunakan akun edukasi. Jika Bapak dan Ibu sebelumnya sudah punya sudah punya Classroom di dalam akun Gmail Bapak dan Ibu, memang tidak dapat dipindah tangankan ke dalam akun edukasi Bapak dan Ibu. Tetapi dengan menggunakan akun edukasi, Bapak dan Ibu akan lebih mudah, bukan hanya dalam penilaian, tetapi juga dalam mengkolek data. Jadi seluruh data Bapak dan Ibu dapat simpan di dalam drive Bapak dan Ibu. Jadi tugas-tugas siswa nanti dapat Bapak dan Ibu buat arsip di dalam Classroom, ya, dengan Classroom dan titel Classroom masing-masing di dalam folder Bapak dan Ibu. Jadi tenang saja tidak akan tercampur satu sama lainnya, karena semua sudah terstruktur sesuai dengan classroom-nya apa, kemudian topik di dalam setiap classroom-nya itu seperti apa. Oke. Insya Allah kita sama-sama belajar Bapak dan Ibu, dan insya Allah ketika ada semangat dan niat untuk belajar, kita akan sama-sama bisa untuk memaksimalkan apa yang sudah diberikan atau akun edukasi yang sudah diberikan sebagai amanah dari dinas maupun sekolah masing-masing, bisa kita maksimalkan satu sama lain secara keseluruhan. Oke. Baik, ini fungsi penilaian sudah saya sampaikan tadi. Nah, Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, maka Bapak dan Ibu bisa membuka di bit.ly/dugi_smith_training_classroom. Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan apapun mengenai Classroom, dan apabila saat ini Bapak dan Ibu memang ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami jawab secara keseluruhan, maka Bapak dan Ibu bisa mensubscribe channel kami di Dugi Indonesia. Insya Allah di dalam beberapa tutorial, kita sudah ada beberapa tutorial mengenai penilaian dalam quiz assignment,
dalam assignment, dalam question, itu insya Allah akan segera diupdate atau akan segera kami upload. Nah, silakan Bapak dan Ibu mengunjungi channel Dugi Indonesia untuk mendapatkan informasi tersebut. Kalau kita dalam waktu 1,5 jam, hampir 1,5 jam ini kita menjelaskan secara keseluruhan dan mungkin masih terlalu sulit untuk dipahami, ya, atau masih ada kekeliruan atau pemahaman yang masih keliru, maka Bapak dan Ibu bisa melihat setiap informasi ataupun Bapak dan Ibu bisa melihat tutorial yang sudah kami berikan yang nanti akan diupload secara berkala. Jadi silakan di-subscribe channel kami di Dugi Indonesia Channel. Oke. Baik, ini ada 4 pertanyaan yang masuk ke dalam pertanyaan tadi, ke dalam informasi tadi, ke dalam web tadi, ke dalam Bitly tadi, ke dalam formulir, maka kita lihat bagaimana cara melihat menu student. Oke. Menu student ini hanya bisa dilihat oleh oleh siswa ataupun oleh email yang diundang sebagai siswa Bapak dan Ibu. Kalaupun Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana tampilan menu classroom yang ada di dalam student, itu bedanya hanya stream seperti yang tadi saya sampaikan. Stream siswa hanya bisa melihat detail kelas tapi tidak bisa melihat kode kelas. Kemudian untuk classwork, siswa hanya bisa melihat materi maupun tugas yang sudah dikirimkan oleh Bapak dan Ibu, baik langsung di post saat itu juga ataupun jika Bapak dan Ibu menggunakan schedule, maka siswa baru bisa melihatnya ketika sudah sesuai schedule. Tapi jika tapi guru, sedangkan di classwork guru bisa melihat secara keseluruhan baik draft yang akan di-schedule maupun yang sudah di-upload. Kemudian di menu siswa itu ada people yang hanya terbatas, ia hanya bisa mengetahui siapa gurunya dan siapa teman di dalam kelasnya, tapi dia tidak bisa mengundang orang lain di dalam classroom tersebut. Nah, yang terakhir adalah grade atau marks, penilaian hanya ada di dalam classroom guru saja, tapi tidak ada di dalam classroom siswa. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Bisakah membuat uraian materi sekaligus di dalam tugas latihan? Oke, uraian materi di dalam tugas quiz assignment itu bisa Bapak dan Ibu lakukan, atau ini maksudnya Google Form Bapak dan Ibu, mungkin maksudnya di quiz assignment itu sangat bisa Bapak dan Ibu lakukan. Hanya saja ketika Bapak dan Ibu menggabungkan antara antara tugas pilihan ganda dengan uraian di dalam quiz assignment ataupun di dalam formulir, Bapak dan Ibu tidak bisa mengaktifkan atau tidak disarankan untuk mengaktifkan penilaian secara otomatis. Oke. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan uraian, saran saya adalah silakan gunakan assignment. Oke, dengan membagikan format atau kopian dari pertanyaan tersebut ke siswa agar siswa bisa menjawab langsung. Insya Allah quiz assignment maupun assignment untuk pembuatannya sudah saya jelaskan di materi hari Sabtu. Oke, mengirim nilai ke siswa dan menjadikan nilai ada di Excel. Oke, mengirim nilai ke siswa tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Ketika statusnya sudah grade, Bapak dan Ibu sudah. Oke, kita lihat sebentar. Pertanyaan kedua pertanyaan terakhir hampir sama ya Bapak dan Ibu untuk penilaiannya. Baik, yang perlu kita lakukan untuk penilaian adalah sebentar, kita close dulu. Ketika nilai sudah kita berikan dan kita sudah kirimkan dalam bentuk grade ke siswa, maka
Oke. Sebentar. Sudah dikembalikan semua ya. Oke, jika siswa statusnya sudah grade atau Bapak dan Ibu misalnya kita lihat di quiz assignment seperti ini. Oke. Bapak dan Ibu sudah mengirimkan Bapak dan Ibu sudah klik import nilai. Klik import. Grade, maka nilai ini sudah bisa diterima oleh siswa Bapak dan Ibu. Oke, ini grade. Masih assign ya. Oke, penilaian ini. Sorry, ada satu yang terlewat. Silakan diklik grade. Oke, penilaian ini ketika sudah di grade dan sudah masuk ke dalam status yang ada di sini, maka seluruhnya sudah dapat dikirimkan ke siswa Bapak dan Ibu. Yang sudah warna hitam, oke, berarti sudah diterima oleh siswa. Dan untuk cara ekspornya ke dalam Sheets ataupun Excel, kita bisa klik salah satu tugas, lalu pergi ke sudut kanan atas, ada settings. Nah, Bapak dan Ibu bisa copy ke dalam spreadsheet Bapak dan Ibu. Oke. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Bila perlu untuk melihat satu persatu caranya dan Bapak dan Ibu butuh untuk informasi satu persatu bagaimana cara membuka quiz assignment atau assignment maupun question, silahkan dibuka di Dugi Indonesia Channel karena sudah ada materi-materi yang sudah terupload dan akan segera kami upload. Oke, baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita sudah tinggal beberapa menit. Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, dalam rangkaian training ini, kita akan memiliki kuis ataupun sertifikasi yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Berikut ada 3 alamat, ya, masing-masing yang bisa Bapak dan Ibu ikuti untuk proses sertifikasi. Oke. Di mana kami membagi tiga kelas atau 3 kuis sertifikasi. Yang pertama yaitu kuis mengenai kompetensi kelas virtual. Bapak dan Ibu bisa klik bit.ly/quiz dash atau strip mid training strip kelas strip virtual. Oke. Yang kedua, kelas virtual ini berisi materi-materi mengenai penggunaan Classroom, penggunaan Google Meet, dan juga penggunaan form, Google Formulir. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa mengikuti kuis dengan kompetensi kolaborasi digital dengan membuka bit.ly/quiz dash atau strip mid training strip kolaborasi. Oke. Yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa mengikuti pula kuis kompetensi komunikasi kreatif. Komunikasi kreatif ini berisi mengenai materi Google Sites, ya, dengan mengklik bit.ly/quiz mid training komunikasi. Oke. Jadi Bapak dan Ibu nanti kelas ini akan untuk pengumpulan materi jawabannya atau batas akhir dari kuis ini adalah batas akhir dari sertifikasi ini adalah di tanggal 22 Mei 2020. Jadi Bapak dan Ibu masih punya waktu beberapa hari untuk mengaksesnya. Jadi silahkan
Bapak dan Ibu melihat apabila Bapak dan Ibu mau mengikuti ketiga-tiganya, Bapak dan Ibu masih punya waktu untuk 3 hari. Lalu apabila Bapak dan Ibu hanya ingin mengikuti misalnya kelas virtual saja mengenai Google Classroom, Google Meet, dan Google Formulir, Bapak dan Ibu bisa mengikuti di bit.ly/quiz meet training kelas virtual, atau jika Bapak dan Ibu hanya ingin mengikuti kelas kolaborasi yang materi-materinya ada dari Google Docs, Google Slide, Sheets, Drive, dan juga Google Keep, silahkan Bapak dan Ibu ikuti di bit.ly/quiz meet training kolaborasi. Atau apabila Bapak yang terakhir, Bapak dan Ibu sudah merasa saya memerlukan sertifikasi atau untuk mengetahui kemampuan saya dalam membuat situs sederhana atau dalam berkomunikasi kreatif, maka Bapak dan Ibu bisa mengunjungi bit.ly/quiz meet training komunikasi. Ya, Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu dari ketiganya, atau Bapak dan Ibu bisa memilih ketiganya langsung. Silakan diikuti. Dan batas akhir dari seluruh kuis ini yaitu di tanggal 22 Mei 2020. Oke, Bapak dan Ibu. Terakhir sesi dari saya, setelah ini pukul 1 siang, nanti Bapak dan Ibu bisa mengunjungi, bisa melihat, setelah ini, di pukul 1 siang, Bapak dan Ibu bisa ikut training selanjutnya, atau training terakhir mengenai pengelolaan sites, pengelolaan Google Sites dalam komunikasi kreatif yang bisa Bapak dan Ibu lakukan bukan hanya dalam proses belajar mengajar, tapi juga dalam kegiatan Bapak dan Ibu sehari-hari, maupun dalam proses administrasi bisa membuat informasi, memberikan pengumuman dalam bentuk kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mau membuat pensi, kita bisa membuat atau pertunjukan seni, Bapak dan Ibu bisa membuat site sendiri. Atau ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan polling untuk pemilihan ketua OSIS, bisa dalam membuat sites. Banyak hal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan di dalam Google Sites. Jadi silahkan dimaksimalkan pada materi terakhir, dan cukup untuk materi dari saya mengenai Google Classroom. Bapak dan Ibu bisa apabila tertinggal bisa mengikuti di Dugi Indonesia Channel, atau Bapak dan Ibu juga bisa untuk melihat materi tutorial-tutorial yang sudah kami berikan dan akan kami berikan akan terus kami upload secara berkala mengenai Google Classroom dan seluruh fitur-fitur yang ada di dalam Google. Silakan dibuka di Dugi Indonesia Channel. Oke, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Bapak dan Ibu terus terupdate berbagai informasi dari kami. Oke, Bapak dan Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Semoga kita masih bisa bertemu pada training-training online selanjutnya, baik yang Dugi laksanakan maupun yang akan dengan kerjasama dengan berbagai pihak. Oke, cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.